Masalah Zaitun satu suara semua, NU, Muhammadiyah, Sama. bahkan non-muslim pun semua telepon saya. Yang saya lawan kesesatan, kemungkaran, dan risikonya itu di penjara. Nah, si Panji bodoh otak dangkal tadi itu belajar di mana? Belajar di gorong-gorong. MUI jangan pernah mundur, bongkar kesesatan Al-Zaitun. FPI aja bisa dibubarkan secepat kilat kok. Kalau saya mau ratain Al-Zaitun hitungan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, aka Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU ya, Lembaga Bantuan Uya dan The Real Rumah Uya. Dan kali ini kita ada di pesantren Tajul Alawin, ya, pesantren miliknya Habib Bahar bin Smith, dan juga ada Habib Bahar bin Smith dan juga ada pengacara kita Bang Aziz Yanuar. Ya, kita terakhir ketemu waktu setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya. Oke. Apa kabar Habib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Haji sehat? Bang Uya gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Habib. Akhirnya kita mampir ke Bogor sini ya. Harus sehat dulu. Iya dong, insya Allah sehat selalu. Oke, ini ada Ini kita santai ya? santai. Santai. Boleh bebas. Oke, ada artikel nih, Habib Bahar bin Smith tegaskan dukung MUI lawan Panji Gumilang, katanya anak-anak bangsa disesatkan. Terus Habib Bahar siap tempur dengan Panji Gumilang, jangankan kau katanya, iblis saja saya makan. Dengan nada jengkel, Habib Bahar bin Smith bicara soal dedengkot Al-Zaitun. Katanya Habib, si Panji Gumilang nggak bisa dilembutin. Nah, Habib Bahar bin Smith juga bilang katanya geram soal ajaran menyimpang Panji Gumilang, jelaskan ayat yang sering dipakai dedengkot Al-Zaitun. Oke, ini sebetulnya gimana pandangan Habib sama Al-Zaitun ini? Sampai tadi keluar pernyataan-pernyataan seperti tadi. Yakni kita berbicara sebagai seorang muslim. Yes. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kalian wahai umat Nabi Muhammad. Iya. Khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya. Paling bagusnya umat, paling utamanya umat. Pemimpin seluruh umat yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia. Iya. Nah, apa sebaik-baiknya umat itu apa? Umat yang terbaik itu apa? Umat yang paling utama itu apa? Iya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kalian menyeru, memerintahkan kepada orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah orang-orang untuk berbuat hal yang mungkar. Iya. Kemungkaran, kesesatan, kezoliman, nah, itu semua terpadu dalam situ, bersatu dalam situ. Nah, kita sebagai umat yang terbaik nih pasti tidak rela, tidak ridho dengan adanya kemungkaran, mau kemungkaran kecil, mau kemungkaran besar, mau kemungkaran yang tampak atau yang tidak tampak, mau kemungkaran yang dilakukan oleh orang bodoh atau dilakukan oleh orang pinter, mau kemungkaran yang dilakukan oleh para ulama atau para pejabat. Nah, ini kan adil kita bahasanya, nggak timbang pilih, nggak nyerang sana, nggak nyerang sini, tapi di tengah posisinya. Nah, saya sebenarnya nggak ngerti, kan saya nggak lihat media sosial, saya sibuk ngajar, ngarang kitab. Tapi waktu itu lagi live, Beb, gimana tanggapan Az-Zaitun? Beb, gimana tanggapan Az-Zaitun? Saya nggak jawab. Emang kenapa Az-Zaitun? Akhirnya kemari-kemari banyak yang ngasih tahu, saya cari tahu informasi-informasi. Oh, ini gila ini. Ini sesat, bukan hanya sesat ini si Panji ini. Tapi menyesatkan. Kalau cuma sesat masih mending. Tapi sesat sendiri, kalau sesat sendiri dia itu. Sesat sendiri bodo amat. Dia sesat sendiri. Ini udah sesat, menyesatkan lagi. Dan yang disesatkan putra-putri bangsa Indonesia. Nah, masa kita sebagai dai, kita sebagai umat yang terbaik membiarkan, mendiamkan? Kan nggak bisa seperti itu. Kalau Bang Uya mungkin bukan tupoksinya. Iya kan? Tapi kami orang sebagai orang yang paham, sebagai orang yang ngerti, nggak bisa mendiamkan itu. Tidak bisa mendiamkan kesesatan. Dia menyebarkan kesesatan, kita diamkan, nggak bisa seperti itu. Harus kita lawan. Sebagaimana dulu Nabi kita, Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para imam, melawan kezoliman dan kesesatan. Dan begitu pun yang kita lakukan nih.
sekarang ini, dan fenomena ini Panji Gumilang. Dan kalau saya bukan hanya Panji Gumilang, dari zaman dulu saya di penjara berkali-kali. Iya. 7, 8, 9 kali saya di penjara. Banyak Kenapa? ya? Iya. Oh iya nggak bisa. Iya, iya. Berbiasa di penjara. Iya. Kenapa? Karena saya melawan kezoliman. Yang saya lawan kesesatan. Yang saya lawan kemungkaran. Dan risikonya itu di penjara. Oke, nah sekarang apa aja hal-hal apa yang menurut Habib ini kesesatan dari Panji Gumilang ini yang menurut Habib ya? Kesesatannya kan banyak. Ini mau kesesatan yang apa? Oke, apa aja dari aspek apa aja? Pertama yang paling Iya. besar ya. Iya. Kesesatan yang paling besar dulu. Iya. Kesesatan dia yang paling besar yang saya lihat, yang paling sesat, Iya, iya. yang paling besar dan yang paling menyesatkan. Ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Oke. Sempat lihat juga kan? Iya. Enggak, baunya sempat lihat Iya, juga. iya, iya, iya. Sempat tahu Iya, kan? iya. Sehingga mereka mengatakan apa namanya? Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Iya. Yang artinya berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti kan dia mengatakan Al-Quran ini karangannya Rasul. Iya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita qala Allahu fil Qur'anil Karim. Kalau di akhir ayat kita bilang shadaqa Rasulullahul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran dan sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang merupakan wahyunya Allah. Allah, iya. Kalau mereka enggak, si Iya. Panji enggak ini. Panji bodoh satu Iya. ini. Ya kan? Iya. Dia bilang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata dalam Al-Qur'an. Berarti yang berkata Rasulullah, dan dia bilang Rasulullah itu Al-Qur'an itu karangannya Rasulullah, tulisan Rasulullah. Padahal udah jelas. Iya. Rasulullah Nabiul Ummi. Kenapa? Hikmah di balik Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi. Nabi yang buta huruf, nggak bisa nulis. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya agar orang-orang ini yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, Iya. bukan karangan Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Iya, iya benar. Umi tadi ya. Nabi Iya. Muhammad tuh buta huruf. Iya, 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 iya. Yang menulis Al-Quran itu para sahabat, para penghafal Quran. Sehingga Al-Quran itu ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya dinamakan Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman khawatir banyak para penghafal Al-Quran yang banyak meninggal. Beliau khawatir punah. Beliau kumpulkan para penghafal Al-Quran, disatukanlah menjadi Mushaf Al-Quran. Nah, kesesatan yang paling sesat itu. Itu satu ya. Satu. Nah, itu masuknya adalah dia bisa riddah. Kalau Oke. kita berbicara Islam, Iya. riddah, dia bisa murtad. Iya. Makanya kalau ada yang bilang kayak tadi saya diwawancara tuh, Habib menduga Panji sesat. Saya bilang saya nggak menduga. Oke, jadi kalau menurut Habib ya udah. Kalau menduga itu bisa iya bisa enggak. Iya. Sesat jelas sesat menyesatkan, nggak pakai duga-dugaan. Iya. Soal murtad gimana? Nah, riddah keluar dari Iya, Islam. iya. Kenapa? Satu, karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Iya. Dua, istihza' bir Rasul. Ya. Dia telah menghina Rasulullah SAW. Dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran karangan Rasul. Itu kan menghina Rasul namanya. Iya. Istihza' bir Rasul. Penghinaan kepada Rasul. Itu riddah, murtad. Jelas. Dan saya berani berdebat dengan siapapun kalau masalah ini. Soal ini. Soal ini. Iya. Itu ada dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat. Al-Imam Qadiyat Ya. mengatakan bahwasanya Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan barang siapa yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia wajib dibunuh. Bahkan segitu Sampai segitunya. sampai wajib dibunuh. Tidak ada taubat baginya. Iya. Itu Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ya di dalam kitab Al-Hikam Al-Hikam Ahlul Milik, beliau mengatakan bahwasanya siapapun yang menghina Rasulullah SAW halal, yakni yuhilla damu, halal darahnya untuk dibunuh. Baik yang menghina itu muslim, munafik atau kafir. Tiga itu ya. Belum. Munafik. Masih banyak. Oh ya ya, oke Nah, oke ya, oke. Tiga Iya tadi. iya iya. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW. Iya. Ya. Di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya nabi, ada nabi palsu. Nabi palsu kan merupakan penghinaan juga. Pasti. Iya. Penistaan agama, Iya, iya, iya. penistaan. Iya. Jadi penistaan agama itu
orang mengaku nabi itu termasuk penistaan agama, termasuk menghina Rasulullah SAW, karena Rasulullah khatamul anbiya, la nabiyya ba'da, tidak nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada satu orang, Ibnu Ka'ab, dia mengaku sebagai nabi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Fairuz yang ada di Yaman untuk membunuhnya. Akhirnya satu. Iya. Ini kita berbicara sejarah. Oke, sejarah. 2. Musailama al-Kadzdzab di zaman Rasulullah. Tapi terbunuhnya bukan di zaman Rasulullah, melainkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Namanya Perang Yamamah. Iya. Terbunuhlah Musailama al-Kadzdzab. 3. Abi Rafi' dibunuh oleh sebagian sahabat Ansor. 4. Ini Abi Rafi' karena menghina Rasulullah SAW. 4. Abdullah bin Zubair pernah juga membunuh orang munafik. Khalid bin Walid pernah membunuh orang kafir atas perintah Rasulullah. Kenapa? Karena dua orang tadi, si munafik dan si orang kafir tadi menghina Rasulullah. Jadi menghina Rasulullah, Rasul sendiri yang suruh bunuh. Contoh lain, hadis Sahih Bukhari. Ada satu hadis Bang Uya. Iya. Bunyinya begini. Man li Ka'ab ibn Ashraf faqad adallahu war rasul. Faqama Muhammad ibn Maslama faqala ya Rasulullah aturidu an aqtul? Aturidu an aqtul? Artinya Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang berani menghabisi Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi ketika itu yang sering menghina, mencaci, memfitnah Rasulullah. Berdiri Muhammad ibn Maslama. Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Apa jawab Rasul? Naam, ya. Ya. Dibunuh sama Muhammad ibn Maslama. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada seorang wanita Yahudi menghina Rasulullah SAW. Dipotong tangannya sama salah satu sahabat. Sayyidina Abu Bakar lembut nggak? Yang Bang Uya tahu? Iya. Lembut kan? Iya. Bijaksana kan? Bijaksana, wise. Iya kan? Iya. Tapi apa jawaban beliau? Ketika mendengar wanita Yahudi yang menghina Rasulullah dan sudah dipotong tangannya. Laula sabaqtani wallahi la aqtuluha. Andaikan engkau tidak mendahuluiku dalam pemotongan tangan itu, maka aku akan membunuh wanita tersebut. Oh, segitunya. Sampai segitunya istihza Rasulullah. Iya. Nah, si Panji bodoh ini termasuk dalam itu. Tapi kan tidak harus dibunuh kan? Oh, kalau mau bilang Islam, Oke. Kita ngomong Islam kan, tapi kita kan negara demokrasi. Iya, betul. Berdasarkan Pancasila, hukum. Undang-Undang Dasar 45. Betul. Nah, kenapa Islam seperti itu? Islam tegas seperti itu agar menimbulkan efek jera. Tidak ada lagi para penista-penista agama. Kalau kita kan enggak di Indonesia. Orang nista agama dihukum setahun, 2 tahun. Besok dia bisa nista agama lagi. Iya kan begitu. Nah, terus apa lagi? Selain itu apa lagi yang dari Panji ini? Itu satu yang paling sesat yang saya lihat. Yang kedua, dia menyetarakan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal ubudiyah. Oke, iya. Iya kan? Menyetarakan laki perempuan dalam hal ibadah. Contoh, takun khatibatan mar'ah. Khutbah wanita boleh jadi khatib Jumat. Ini kan menyalahi syariat. Bertentangan dengan syariat ini. Ini ajaran apa? Begitu. Ini menyalahi syariat. Iya kan? Terus ikhtilat bainal mar'a wal rajul, bercampur antara laki-laki dalam perempuan fi sufis shalat, dalam shaf salat. Ini ajaran dari mana? Dengan alasan setara laki-laki dan perempuan. Ayat yang dibawa apa? Innal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Terus. Nah, ayat itu dia tafsirkan, dia artikan pakai otak dangkalnya sendiri. Ingat, bukan otak. Otak dangkalnya dia sendiri. Otak dangkal.
Harusnya kita ketika menafsirkan Quran itu harus pakai tafsir. Ada ulama-ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir pun nggak sembarangan. Mereka harus mempelajari beberapa ilmu-ilmu sebelum menjadi ahli tafsir. Iya. Nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, lugha, syair. Iya. 12 fan ilmu itu harus mereka kuasai. Sebab bahasa Al-Quran itu nggak sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Tidak bisa penafsirannya berbeda Nggak ya. bisa nafsir pakai akal Masing-masing, sendiri. ya. Contoh begini, ada Iya. ayat nih Bang. Iya. Saya tanya ke Bang Uya ya. Ada ayat bunyinya begini. Wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kalau secara lafaz yakin artinya Iya. apa? Keyakinan kan? Keyakinan. Kepercayaan, Iya, kepercayaan. Kan? Nah, coba Bang Uya kalau mau pakai akal sendiri. Berarti kalau udah yakin berarti nggak usah apa? Nggak usah sembah lagi. Nggak usah sembah lagi. Kalau mau nafsir sendiri. sendiri. Iya. Padahal al yakin di situ bimaknal maut, artinya kematian. Iya. Jadi artinya kalau udah yakin Jadi, nggak iya. udah cukup gitu Iya, kan. ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Oh, saya Udah yakin, sama iya, Allah. iya. Loh, dalilnya apa? Wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Padahal sebetulnya bukan itu. Padahal kalau dalam tafsir al yakin itu artinya Maut. maut. Iya. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya Iya, kematian. Iya. Nah, si Panji bodoh otak dangkal tadi itu menafsirkan ayat tadi wal mu'minina wal mu'minat wal musliman wal muslimat. Jadi dia setarakan. Iya. Padahal ada ayat akhir. Apa ayat akhirnya? La'allahum kalau nggak salah la'allallah yu'tihum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan kepada mereka semua tadi Ya. tuh, yang muslim laki dan muslim perempuan, maghfiratan, pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi betul ayat itu Allah menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Ada tapinya. dalam hal pemberian pengampunan dan pemberian pahala. Bukan dalam Bukan semua dalam hal. masalah Masalah ibadah. ibadah. Ya. Setuju. Paham nggak? Paham. Kamu yang paham ya? Paham. Jadi dalam pemberian pahala itu setara. Mau laki, mau perempuan. Setara. Tapi kalau ibadah ya tetap. Kalau urusan ibadah nggak bisa. Iya. Masa ya perempuan jadi imam, laki-laki jadi makmum, menyalahi syariat itu. Makanya saya bilang Panji itu orang bodoh. Goblok, otak dangkal. Oke, hal apa lagi yang menyesatkan? Menurut Habib? Mazhab Soekarno. Iya. Iya. Saya mondok 18 tahun. Nggak pernah saya dengar mazhab Soekarno. Di dalam pondok ya. Mau mazhab Soekarno, mau mazhab Soeharto, mau mazhab B.J. Habibie, mau mazhab Megawati, mau mazhab Gus Dur, mau mazhab SBY, mau mazhab Jokowi. Adil nggak saya? Iya, semua adil. Sebutin. Hah? Iya. Itu namanya tawassut tengah. Iya. Nggak ada. Diajarin soal mazhab presiden ya? Mantan presiden. Ikut mazhab apa? Iya. Ini orang gila. Yang ikut dia lebih gila. Ini orang bodoh. Yang ikut dia lebih bodoh. Ini orang sesat. Yang ikut dia lebih sesat lagi. Udah gitu dia belain lagi. Yang saya heran. Sama si Ali Ngabalin juga. Bodoh juga itu Ali Ngabalin. Iya bodoh dia. Kan dia pernah debat sama saya tuh. Iya. Ayo si Ali saya tantang kau debat. Kalau kemarin-kemarin kan lewat telepon. Iya. Ketemu langsung sama saya. Di podcast Uya TV ya boleh? Boleh, siap. Siapapun yang Iya. membela Panji Gumilang, ayo debat sama saya. Saya nggak perlu bawa kitab saya di sini, bukan sombong. Iya. Dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Mereka bilang loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen Iya. UIN. Kau belajar di mana? Kok tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga? Kecuali Allah saja yang boleh memastikan. Kau belajar di mana? Terus dari mana? Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya, dipastikan dia masuk neraka. Rasulullah memastikan. Ayo, jawab itu. Iya kan? Belum lagi
Mujahir bil Ya. maksiat. Orang yang menampakkan kemaksiatannya. Orang yang menampakkan kemaksiatannya, dia masuk neraka. Hadis Rasul. Mau bantah hadis Rasul? Terus mau dibilang yang bisa memastikan surga dan neraka hanya Allah. Ya benar, memang benar Allah. Iya, emang benar itu Memang untuk benar urusan Allah. itu ya. Tetapi para ulama, para imam-imam, para tabi'in, para sahabat Nabi Muhammad, mereka pun yakni memberikan pernyataan-pernyataan orang ini masuk neraka, orang itu masuk neraka, orang ini sesat, orang ini sesat. Itu pun atas dasar syariat. Iya, iya. Bukan atas kemauannya sendiri. Iya, iya. Tapi Makanya kan, ini iya. dosen juga bodoh semua. Iya, iya. Tapi memang yang menentukan orang masuk neraka apa enggak emang Allah kan? Iya, ada Iya. satu hadis Iya, begini. iya, iya. Inna ahadukum Iya, la yajma'u iya. fi batni Iya. sesungguhnya Allah Iya. penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna alaqatan mithla dhalik thumma yakuna mudghatan mithla dhalik fa yanfakhu fihi ruh. Begitulah hadisnya. Iya. Fakatab kemudian yakni Allah menciptakan dalam perut ibu kita itu 40 hari air mani. Iya. Setelah 40 hari air mani, 40 hari jadi daging. 40 hari daging, 40 hari darah, Darah. 40 hari daging. Iya. Berarti 120 hari. Iya. Makanya kan kita ada istilah 4 bulanan. Iya, betul. Karena 4 bulan itu Allah tiupkan ruh. Terus akhir setelah 4 bulan, ya. Ya. Ketika Allah tiupkan ruh, di situ Allah catat ajalnya, rezekinya, ya, baiknya, celakanya. Ya. Inna hadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu ila dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar hatta yadkhuluha. Itu hadis. Fa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainahu ila dhira fa yasbiqu alal kitab fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah satu di antara kalian beramal dengan amalan ahli sorga, tetapi catatan kalian telah ditentukan bahwa kalian penduduk neraka. Sehingga kalian di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka dan kalian masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi catatannya telah ditentukan. Sehingga di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli sorga. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk surga. Jadi intinya untuk menjelaskan hadis ini, kalau kita jelaskan ke orang awam begitu aja, nanti mereka berpikir begini, oh ya udahlah, toh takdir saya udah ditentukan kok sama Allah. Iya, nggak perlu repot-repot itu. Nggak perlu saya mau ngapa-ngapain kalau saya jadi surga, penduduk surga yang penduduk surga. Iya. Mau saya maksiat gimana pun, kalau saya ditentukan penduduk surga, ya saya jadi penduduk surga. Iya. Sebaliknya, ya kalau saya mau ibadah bagaimanapun, tapi kalau saya ditentukan penduduk neraka, ya penduduk neraka. Kalau nggak dijelaskan dengan benar. Iya, padahal saya tanya ke Bang Iya. Orang kalau semasa hidupnya berbuat baik, pada umumnya kebanyakan akhir hayatnya mati dalam keadaan apa? Baik apa buruk? Iya, baik harusnya. Pada umumnya, Iya. kebanyakan seperti itu. Iya. Ada orang semasa hidup berbuat baik, matinya buruk. Ada nggak? Ada juga. tapi sedikit apa banyak? Iya. Sedikit apa banyak? Nggak banyak, sedikit. Nggak banyak, Iya, sedikit. Iya. Sedikit orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sedikit orang seperti Rabi'atul Adawiyah. Iya. Sedikit orang seperti Sufyan ibn Uyainah. Iya. Sufyan ibn Uyainah, perampok besar yang bisa jadi sufi. Kan sedikit orang seperti ini. Nah, begitupun sebaliknya. Orang kalau semasa hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, berbuat dosa, berbuat maksiat, pada umumnya kebanyakan matinya dalam keadaan apa? Buruk apa baik? Kebanyakan buruk. Buruk. Hanya sebagian kecil yang kecil yang kalau dia beramal dengan amalan ahli neraka, di akhir hayatnya dia taubat, masuk surga, itu sebagian kecil saja. Kayak tadi, sedikit orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Rabi'atul Adawiyah, Sufyan bin Uyainah, kan sedikit orang seperti itu. Sedikit juga orang seperti Bal'am bin Ba'aura, ulama besar, tapi masuk neraka. Jadi inti tadi hadis yang mengatakan bahwa amal perbuatan seseorang di dunia sesuai dengan amalannya dia ahli neraka atau di surga, tapi sudah ada takdir yang digariskan oleh Allah ya.
Iya, tetapi Iya, itu iya. melalui diri kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan. Dalam Iya, Al-Qur'an, iya. itu kan hadis. Iya, iya. Sekarang kita pakai Al-Quran ya. Iya, iya. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Iya. Wa ma asobaka min sayiatin famin Iya, nafsik. iya. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan, itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Saya tanya sama Iya. Bang Uya. Bang Uya beli mobil baru Yes. dari dealer. Aha. Bawa keluar. Mobilnya nabrak. Iya. Yang salah Bang Uya apa dealernya? Ya saya lah. Bang Uya mau nyalain dealer. Nggak bisa. Dealer ngeluarin bagus. Iya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Yang bikin dia rusak dirinya sendiri. Oke. Tergantung diri kita sendiri yang menentukan. Allah Kita akan di surga atau neraka. Allah ya. udah kasih dua pilihan begini. Iya. Mau kanan apa mau kiri? Iya. Mau halal mau haram? Mau baik mau buruk? Mau bejat mau bagus? Iya. Mau hitam mau putih? Iya. Allah kasih pilihan. Iya. Tapi ketika kita pilih hitam, Allah udah tahu lebih dulu kalau kita bakal pilih hitam, paham Iya, nggak? iya. Jadi bukan berarti Allah bilang udah pilih hitam aja, enggak. Jadi ketika kita pilih putih, Allah udah tahu kalau ini hamba ini pasti pilih putih karena dunia ini kan ujian. Iya. Sama kayak saya, Iya. saya sebagai guru, saya punya murid Bang Uya sama Bang Ajis. Iya. Saya tahu Bang Ajis lebih pintar dari Bang Uya. Sehingga ketika saya kasih soal, saya kasih ujian, saya udah tahu Bang Ajis pasti juara. Paham nggak? Iya, paham. Begitu. Jadi intinya tadi kalau bisa saya simpulkan, isi hadisnya adalah kita jadi penghuni neraka atau penghuni surga itu memang sudah ada garisnya dari Allah, tapi tergantung dari kita Diri sendiri. kita sendiri. Betul, Makanya kan? nggak bisa Iya. dosen UIN goblok itu ngomong begitu. Iya. Bang Uya kalau Iya. ngomong kalau Iya. podcast saya emang begini. Oh, nggak apa-apa, bebas Kalau kita. goblok Iya. saya bilang goblok. Iya. Saya orangnya nggak mau munafik. Iya, Saya tidak iya. mau jadi orang munafik yang ada orang ngomongnya lembut Di belakangnya beda. tetapi menyembunyikan Iya, kekerasan iya, hati. Iya, benar. Saya ngomong apa adanya. Tapi kalau Bang Uya lihat hati saya, Iya. kapas kalah lembut. Asik. Kalau yang soal isu berzina bisa itu masih gosip apa udah berzina bisa dibayar dengan ditebus dengan Kafaro. Iya. Kafaro itu bayar. Iya. Bayar fidyah, bayar Iya. imbalan. Itu namanya istahalluz zina, Iya. menghalalkan zina bil kafaro dengan Iya. membayar denda. Kalau kita ngomong masalah syariat, itu yuhallilu ma yuharrimullah. Itu orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jatuhnya murtad. Iya. Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Iya. Contoh, zina haram. Minuman keras haram. Iya. Kalau dia hanya sekedar berbuat dosa, berzina, tapi tetap meyakini itu haram, dia nggak murtad. Oke, ya. Dia Tapi cuma kalau dia- dosa ya. Tapi kalau dia meyakini Itu halal. perbuatan itu halal, padahal itu haram, Murtad. murtad. Iya, paham saya, paham. Paham ya? Paham. Murtad. Nah, jadi sama seperti dia salam apa itu? Salam Yahudi apa? Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Nah gitu ya. Kalau dia meyakini itu halal, murtad. Iya. Kalau dia hanya sekedar ini ya tasyabuh, menyerupai. Iya. Menyerupai. Yes. Tapi kalau dia meyakini itu boleh hukumnya, Murtad. murtad. Tapi kalau hanya sekedar ini saja, tasyabuh. Oke, lalu apa sikap Habib Bahar? Saya kan udah Iya. saya udah Jadi bilang. dan sekarang katanya mau ada berita katanya MUI mau digugat 1 triliun gitu kan? Saya udah bilang, Bahar bin Smith dukung MUI 1.000.000%. Oke. MUI jangan pernah mundur. Iya. Ulama-ulama, habaib dukung MUI untuk membongkar kesesatan Al-Zaitun. Jangan pernah mundur. Iya. Saya punya murid jutaan mau ya. Iya. Kalau saya mau ratain Al-Zaitun hitungan detik. Bukan sombong. Oke. Tapi kan masa saya mau ratain ngomong-ngomong. Iya. MUI jangan mundur. Siapapun backingnya Panji.
Jangankan pejabat-pejabat atau presiden atau istana atau siapapun. Saya nggak seudon. Iya. Siapapun. Maupun negara luar. Israel ke, Amerika ke, Cina ke, Rusia ke. Siapapun backingnya. Kami putra-putri bangsa. Kami santri-santri yang pakai sarung. Berada di barisan paling depan. Membela MUI, mendukung MUI untuk menyelamatkan putra-putri bangsa Indonesia. Oke, apapun resikonya ya. Apapun resikonya. Mau saya masuk penjara lagi? Wow. Udah biasa. Saya terima. Iya. Udah biasa ya Bang Aziz ya. Kita menyelamatkan putra-putri bangsa. Tapi kalau andai kata menurut Habib ya, ini kalau emang ada kesesatan itu terjadi oleh personalnya saja, apa oleh keseluruhan, atau oleh sebagian saja sistemnya. Karena kan di sana juga ada murid-murid yang belajar di sana kan. Kalau memang ada kesesatan. Ada yang bertanya begini, terus kalau Al-Zaitun dibubarkan, bagaimana nasib pegawai-pegawainya, kan begitu. Murid-muridnya juga. Jangan murid dulu. Pegawai-pegawainya, guru-gurunya. Pemerintah Indonesia ini, pemerintah Indonesia bisa bayar tenaga kerja dari asing. TKA. Iya, banyak. Di Polewali Mandar sana tempatnya. Iya. Mereka bisa bayar. Terus kenapa mereka nggak bisa kasih fasilitas pegawai-pegawai, guru-guru di Al-Zaitun mereka selamatkan untuk kasih kerjaan. Iya. Kalau orang asing aja dikasih kerjaan, masa putra-putri bangsa kasih kerjaan? Goblok namanya itu. Iya. Kalau masalah santrinya, nah itu yang penting ya. Masalah santri-santri, masalah santri-santri, saya kan udah bilang. Akan saya ajak semua pondok-pondok pesantren Jawa Barat, Banten, dimanapun untuk menampung santri-santri. Kalau pondok pesantren saya udah saya umumin gratis. Oke, gratis di sini ya? Gratis. Iya. Nggak tahu kalau tempat lain nanti kita musyawarahin lagi. Iya. Jadi nggak perlu takut hak konstitusional dicabut. Halah, FPI aja bisa dibubarkan secepat kilat kok. Itu yang baru mau saya tanyain. Iya. FPI yang jelas-jelas garda terdepan. Ada bencana, ada musibah. Tentara belum turun, polisi belum turun, Basarnas belum turun. FPI udah turun. Dibubarin. FPI yang jelas-jelas manhajnya sama. Ahlus sunnah wal jamaah. Yasinan, tahlilan, maulitan, ziarah kubur. Beda sama kan mereka kan yang teroris-teroris. Kalau teroris-teroris kan mereka nggak ziarah kubur, takfiri, nggak ziarah kubur, nggak maulitan, nggak yasinan, iya kan? Ini jelas FPI Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dibubarkan. Cepat. Dengan alasan indikasi teroris lah, inilah itulah, macam-macam alasan, segala macam alasan. Nah yang ini kenapa lama gitu penanganannya gitu? Iya, tapi saya memberikan apresiasi kepada Iya. Bareskrim. Nah, Karena sudah apa? diperiksa, dipanggil, termasuk cepat lah itu. Walaupun saya lebih cepat. Oh iya. Juara dong berarti ya. Juara. Gak ada apa-apanya tuh Panji Gumilang bilang bodoh. Iya. Saya pemeriksa saksi datang langsung jadi tersangka. Iya. Dalam perkara langsung ditahan. Iya. Wah. Oh ada awardnya, Bareskrim Award, juaranya Habib. Lebih cepat datang Habib langsung Rizik tahu ya. juga begitu. Iya. Langsung cepet ditahan. Kenapa ini? Nah kira-kira kenapa nih? Ya mungkin mereka pakai prosedur. Iya. Kalau kami mungkin nggak pakai prosedur, mungkin nggak pakai prosedur. Mungkin. Atensi. Oke. Biasa ya kan. Kita nggak usah munafik-munafikan. Iyalah. Saya pura-pura bodoh aja ya gitu. Bukan. Itu tak bahar tangkap itu udah penjarain itu selama-lama. Itu siapa yang telepon tadi itu? Bisa jadi. Yang telepon siapa kira-kira? Bisa jadi begitu. Oh iya. Yang telepon siapa tadi kira-kira? Tahu. Oh iya. Kan bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kalau si Panji ya mungkin pakai prosedur klarifikasi. Iya. Pemeriksaan saksi. Iya. Baru saksi mungkin nanti saya yakin jadi tersangka baru ditahan. Pasti ya. Cuma tinggal prosesnya berapa lama gitu. Ya, makanya Bareskrim harus cepat, jangan lama-lama. Oke. Jangan sampai umat bertindak. Iya. Rakyat bertindak, sebab ini masalah Al-Zaitun satu suara semua. Iya. Nggak ada beda pendapat. NU, Muhammadiyah, Semua punya pendapat yang sama. Bahkan non-muslim pun yang di Manado tuh semua telepon saya. Iya. Bilang apa? Dukung. Oke. Penjarain Beb, peratain Beb. Torang sama dukung Pak Habib. Itu bahasa Manado. Oh iya, torang ya. Bang Aziz, gimana? Kalau secara dari kacamata hukumnya gimana Bang Aziz nih sebagai lawyernya Habib Bahar sama juga Habib Rizik nih kan? Atau langkah hukum yang akan dilakukan? Yang jelas kan sudah ada pelaporan. Iya. Alhamdulillah dan dikenakan sesuai sama
ekspektasi kita juga ya 156A terkait dengan penodaan terhadap agama Islam yang sudah tadi dijelaskan gamblang oleh Habib Bahar. Jadi menurut saya polisi tinggal sudah kalau saya tidak salah sudah menentukan memang ada tindak pidana. Berarti kan tinggal cari tersangkanya, kemudian ada penahanan karena ancaman hukuman 156A itu 5 tahun kan. Jadi bisa ditahan. Belum lagi kalau kita mensangkutkan dengan undang-undang ITE karena kan dia itu ngomong di media kan dengan menantang dengan gamblang. Dia bisa pasal berbeda tuh. ITE berbeda seperti itu. Jadi lain lagi nanti kan seperti itu. Tapi pelaporannya sepengetahuan saya 156A gitu. Jadi bisa dikembangkan tapi itu prerogatif dari penyidik juga. Ya, seperti itu sih. Kemudian juga tentang Azaitunnya. Itu secara administrasi sepengetahuan saya dia itu 2015 izinnya menurut penjelasan dari Kemenak. Itu 2015. Padahal Undang-Undang Pesantren tahun 2019 dia belum menyesuaikan izinnya. Oke, berarti belum memperpanjang. Iya. Nah, belum memperpanjang. Kemudian kalau kita mau apple to apple atau coba equality before the law, FPI dibilang tidak memperpanjang izin waktu dulu, pada saat dijadikan satu pertimbangan untuk membubarkan. Nah, ini seharusnya juga belum lagi ada penyelidikan kan dari pihak Menko Polhukam dan jajarannya kan soal dan penjelasan maksud saya soal adanya aliran-aliran dana yang terkait terorisme dan tindak pidana lainnya, dugaan-dugaan seperti itu. Menurut saya harus ditindaklanjut juga dan jadi 2 individunya juga, pengurus-pengurusnya, kemudian juga lembaganya juga seperti itu sih. Akan ada melaporkan lagi mungkin dari sisi yang jelas kemarin waktu kita aksi sudah sampaikan kepada pihak Kemenak dan Menko Polhukam, kemudian tinggal di follow up lagi dan terus kita akan tindak lanjut terkait hal ini. Nggak akan ada pelaporan baru ya berarti ya? Harusnya tidak karena kan kita berpikiran positif kepada penyidik bahwa mereka akan mengembangkan dengan undang-undang ITE seperti itu kan. Kalau memang kuat dugaan untuk hal tersebut dan itu diketahui oleh dia ya penyebaran itu kan. Jadi penodaan agama tapi bisa disusul lagi dengan UU ITE. Undang ITE terkait dengan penodaan agama tadi seperti itu. Oke. Saya kalau mau bikin sibuk polisi gampang. Caranya kamu tahu. Satu Indonesia saya suruh murid saya laporin satu-satu di semua. Nggak usah satu-satu. 100 orang datang ke Polres, 1 orang laporin Panji Gumilang. 500 orang datang ke Polda, laporin Panji Gumilang. Se-Indonesia serentak, musim polisi. Cuma saya nggak mau. Azan dulu. Apalagi, Bib? Kalau coba ini tadi, kan ada pernyataan sikap nih. Dari apa? Front Persaudaraan Islam? Dari FPI. Yang kemarin aksi itu. Iya. Coba bacain nanti biar saya jelasin. Boleh. Boleh. Yang pertama tadi sudah dibahas Habib, beberapa sudah dibahas ya. Ada mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2, mengajarkan kepada santri untuk berkata qala Rasulullah SAW fi Qur'anil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dalam Al-Quran yang mulia sebagai perwujudan ajaran bahwa Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu shaf sholat berjamaah. Yang keempat, mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. Yang kelima, mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Yang keenam, mengajarkan dan dakwaan kepada khotib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7, mencampur antara muslim dan non-muslim dalam satu shaf sholat berjamaah. Yang ke-8, menyandarkan pendapat-pendapat menyimpangnya kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan. Dan tidak pernah mengajarkan sebagaimana diajarkan oleh Panji Gumilang. 9, menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama Islam. 10, mendakwahan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Nabi Adam sebagai manusia pertama itu belum tentu benar. Nah, kemudian 11, ada informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang akan hilang jika sudah setor uang. Kemudian 12, mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk haji atau umroh karena Indonesia juga tanah suci. 13, memuji-muji komunisme Cina. 14, terdapat dugaan pelecehan seksual di sana. Kemudian 15, memfasilitasi perayaan Natal bersama, padahal itu bertentangan dengan fatwa MUI. Kemudian menunjukkan sifat amkuh dan tidak menyadari kesalahannya serta merendahkan dari MUI itu sendiri. Gimana, Bib? Yang Nabi Adam tadi apa?
Nabi Dia Adam bilang tadi, belum tentu nabi yang pertama. iya, itu belum tentu seperti itu. Dalam ajarannya berarti mengaku Islam tapi mendiskreditkan ajaran tentang Nabi Adam tadi. Memang Nabi Adam itu bukan nabi yang pertama, tapi manusia yang pertama. Iya, iya. Manusia yang pertama, nabi yang pertama, dan rasul yang pertama. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam itu dari 4 macam tanah. Iya. Tanah yang berwarna hitam, tanah yang berwarna coklat, tanah yang berwarna kuning, dan tanah yang berwarna putih. Makanya kita manusia kan macam-macam warna kulitnya, anak cucu Adam. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang putih. Jadi nggak usah saling iri. Kalau yang hitam ya mungkin kebagian tanah hitamnya. Yang kuning kebagian tanah kuningnya. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, dari 4 macam tanah tadi, baru Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh dari dalam kitab Kasyaf Ulum Ruh Imam Ghazali. Allah tiupkan ruh dari atas kepala. Allah tiupkan ruh dari atas kepala sampai di mata. Ketika ruh itu di mata, Nabi Adam melihat. Ketika Nabi Allah Adam melihat, Nabi Adam melihat satu cahaya yang luar biasa terang, yang luar biasa indahnya, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Adam bertanya, ya Allah, cahaya siapa ini? Ini hadza nuri habibi Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ardh. Ini cahaya kekasihku, Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Oke. Ketika Nabi Adam melihat itu, kemudian terus turun lagi ruh itu sampai di jempol Nabi Adam. Ketika di jempolnya Nabi Adam melihat lagi cahaya itu. Sama ya. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Marhaban, selamat datang bihabibi, atas kekasihku dan penyejuk mataku. Beliau letakkan 3 kali. Makanya sunnah ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Oke. Dari situ. Oh, itu awalnya ya. Oke. Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama ya. Ingat, manusia pertama. Kalau makhluk pertama itu cahaya Nabi Muhammad. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbiri anna wala shay'in khalaqallahu qabla asya'. Qala ya Jabir khalaqallahu qabla asya' nur rabbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir bin Abdullah al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, beritahu aku, siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apa-apa? Belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada arsy, belum ada galamullah, penanya Allah, belum ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, belum ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Siapa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Nur habibika Muhammad, cahaya kekasihmu Muhammad SAW. Jadi para nabi, para rasul itu Allah ciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Itu awalnya. Kalau manusia pertama Nabi Allah Adam, nabi pertama Nabi Allah Adam, rasul pertama Nabi Allah Adam. Dari 4 macam tanah tadi. Nah, Nabi Allah Adam di sorga ini kesepian. Ya. Karena tidak ada satupun makhluk yang seperti beliau. Adanya ghilman, pelayan-pelayan di sorga yang tidak sama, tidak sejenis. Allah mengetahui keadaan hambanya, sehingga Allah menciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, Allah ciptakanlah Siti Hawa. Tulang rusuk sebelah kiri. Boya baru tahu kan? Iya. Nah, makanya sering-sering ngaji di sini. Iya, siap. Oke. Allah ciptakan Siti Hawa dengan segala sumber keindahan, sumber kecantikan, sumber kebersihan,
sumber kemurnian. Sehingga Siti Hawa menjadi wanita yang paling cantik di langit dan paling cantik di bumi. Allah pakaikan baju yang berasal dari jamrud. Pakaian dari jamrud hijau. Allah pakaikan mahkota dari intan permata, batu rubi. Nabi Adam melihat. Ketika Nabi Adam melihat, langsung jatuh cinta. Langsung tuh. Ya. Makanya kalau ada orang yang bilang, mana ada sih jatuh cinta pandangan pertama. Ya itu. Nabiullah Adam cinta kepada Siti Hawa pandangan pertama. Nabiullah Zulaikha cinta kepada Nabi Yusuf pandangan pertama. Qais ibn Mulawwi atau Majnun cinta kepada Laila pada pandangan pertama. Nah, ini kita nyambung-nyambung di sini. Akhirnya Nabi Adam berkata, siapa engkau dan untuk siapa engkau Allah ciptakan? Aku Hawa dan aku Allah ciptakan untukmu. Kalau engkau Allah ciptakan untukmu, datanglah ke sini. Apa kata Siti Hawa? Engkaulah yang datang ke sini. Makanya adat kita laki-laki yang mendatangi perempuan. Dari situ mulainya. Datang Nabi Allah Adam, mau disentuh. Allah berkata, wahai Adam, belum sah bagimu menyentuh Hawa sebelum adanya pernikahan. Maka Allah menikahkan Adam dan Siti Hawa. Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku. Kebesaran adalah selendangku. Aku menyaksikan seluruh makhluk yang menempati langit. Dengan ini, aku nikahkan Adam dan Hawa dengan mas kawin 10 kali sholawat kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihku Muhammad. Jadi mahar mas kawin Nabi Adam sama Siti Hawa itu sholawat sama Nabi Muhammad. Padahal wujudnya Nabi belum ada, baru cahaya. Jadi si Panji ini belajar di mana? Belajar di gorong-gorong. Belajar di gorong-gorong Jadi akan terus mengawal kasus ini ya berarti ya? Terus apa lagi tadi? Yang ke-12 mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk haji atau umroh. Karena Indonesia juga tanah suci katanya. Jangankan haji atau umroh. Ada satu hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. Masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Saya berani jamin Panji Gumilang nggak hafal ini hadis. Oh gitu? Iya. Iya. Kalau dia hafal nggak mungkin ngomong begitu. Orang bodoh kok. Iya. Artinya? La tushaddur rihal. Tidak ada perjalanan yang lebih hebat. Tidak ada perjalanan yang lebih bagus. Tidak ada perjalanan yang lebih mulia. Tidak ada perjalanan yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidi hadza. Masjidku ini. Apa? Masjid Nabawi. Nabawi. Wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. 3. Itu bepergian. Apalagi haji dan umroh. Nanti saya bahas. 1. 2. Qala Rasul, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Jadi kalau Bang Uya salat di Masjid Nabawi, 1 kali duhur sama seperti 1000 kali duhur di masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masyiwahu. Salat di Masjidil Haram lebih utama, lebih mulia daripada 100.000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Sampai segitu 100.000 kali. Utamanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, masalah haji. Mulai dari tawaf, sa'i, jumroh, wukuf di Arafah dan segala macamnya. Itu milah Ibrahim. Millata Ibrahim hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Muhammad ini milahnya Ibrahim. Ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ajaran yang apa? Hanifah yang lurus. Muslimah ajaran Islam. Wa makana minal musyrikin. Dan bukanlah ajaran Nabi Ibrahim ajaran yang menduakan Allah. Haji itu ajaran Nabi Allah Ibrahim. Di Al-Quran Allah mengatakan, Inna awwala masjidin wudi'a linnas bibakkatil mubarakah. Sesungguhnya masjid yang pertama, tempat ibadah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia itu adanya di Bakkah. Di Bakkah maksudnya apa? Mekah. Di
Di Mekah. Di Makkah ya. Apa itu? Ya itu Ka'bah. Ka'bah. Ya. Lah kok bisa dibilang pergi haji nggak usah? Nggak usah. Karena tanah suci di sini juga tanah suci ya. Nggak usah ke Mekah, Iya, nggak usah ke Madinah. Ini ajaran sesat. Ini udah menyimpang. Ini udah. Kalau saya bilang ridda murtad. Iya. Kalau saya bilang ridda dia murtad dia. Jadi harus segera ditindak nih. Saya bilang dia ridda murtad dan Iya. saya berani debat sama siapapun. Kalau yang nggak ada yang nggak terima dan perkataan saya mengatakan dia ridda, dia murtad. Ayo debat sama saya. Ya. Ini udah nggak benar ini seperti ini. Makanya pemerintah harus cepat ambil tindakan. Jangan bikin umat marah. Ya. Jangan, ini bukan masalah umat, masyarakat, rakyat. Jangan main-main sama kekuatan umat Islam. Jangan main-main sama kekuatan rakyat. Jangan main-main sama kekuatan masyarakat. Semua suku bergabung, semua ras bergabung, semua agama bergabung, semua warna kulit bergabung. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ambil tindakan tegas. Selesaikan dengan cepat. Gitu. Jangan main-main masalah ini. Ini masalah akidah, ini masalah menyesatkan. Anak-anak bangsa disesatkan. Dan yang disesatkan bukan ratusan jumlahnya. Ribuan. Ya. Bahkan puluhan ribu. Nggak bisa dibiarkan. Ya terus akan tetap mendukung MUI 1000% tadi ya? 1 1 juta persen ya? Kalau ada instansi pemerintah manapun, mau Polri, mau Ya. TNI, mau BIN, Ya. mau apa lagi, Kemenkumham, mau Menko Polhukam, mau instansi pemerintah manapun, Ya. ada yang mau melemahkan perjuangan MUI atau ada yang mau apa namanya itu? Kalau menghalangi, Iya. intervensi, Iya. saya nggak bakal tinggal diam. Ya. Saya bakal lawan siapapun, Maju terus. apapun instansinya. Siap. MUI nggak boleh diam. MUI jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Jangan pantang menyerah, jangan pernah mundur. Siapapun backingnya, instansi manapun. Ingat, kebenaran tidak akan pernah kalah. Iya. Menurut Habib kira-kira backingnya memang ada nih kuat-kuat ya? Saya nggak tahu backingnya. Iya. Tapi, andaikan ada backing, mau siapapun backingnya saya makan, Bang Uya. Iya. Iya. Kita ngomong kebenaran. Betul. Apapun selagi kebenaran. Saya kemarin maju, iya. di TV1 ditanya, Iya. seberapa yakin Habib? Seberapa yakin? 100% ya gitu ya. Saya nggak jawab Iya. begitu. Seberapa yakin? Saya bersama Allah. Orang-orang yang bersama Allah tidak mungkin kalah. Si Panji Gumilang dengan kesombongannya. Lihat bagaimana kesombongan Fir'aun. Bagaimana kesombongan Korun. Bagaimana kesombongan Talut. Iya. Allah hancurkan. Iya. Allah runtuhkan. Iya. Terus Anda bertanya, sebagaimana yakin saya? Saya bersama Allah, saya yakin Allah pasti memberikan kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siap, Beb. Ya. Iya dong. Iya, Iya. tentu. Kalau Bang Uya bisa hipnotis yang lain, kalau saya nggak bakal bisa hipnotis. Oh, mental saya ya. Hah? Mental saya. Bang Uya yang kena hipnotis. Iya, mental. Balik saya soalnya. Saya aja Iya. digigit kobra, Iya. kobranya yang mati. Oh, serius? Serius. Pernah digigit kobra? Digigit king cobra. 2 menit king cobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king cobra. King cobra Kena racun Habib. Gimana Bang Ajis? Ya, menurut saya wajar dan memang harus begitu. Iya. Orang yang, maksud saya pihak umat Islam harus seperti itu, harus tegas ya, apalagi tahu ilmunya ya. Iya. Jadi jangan diam gitu. Karena kalau sebagaimana yang Habib Rizik dakwahan kan, kalau kita gimana Bib, surat Isra ayat 81. Nah, kalau kita mau yang batil itu musnah, maka kita datangkan dulu yang hak. Hak, Nah, sekarang di sini ada beberapa umat Islam termasuk dalam hal ini Habib Bahar mendatangkan yang hak. Insya Allah kebatilan pasti akan sirna dan kita harapkan seperti itu memang umat Islam apapun profesinya ya gitu kan. Siap. Itu harus sesuai dengan tupoksinya, menjalankan kemampuannya untuk membela yang benar seperti itu. Nah sekarang saya tanya Bang Uya, boleh nggak? Boleh dong. Bang Uya sebagai artis, sebagai presenter, sebagai apa lagi? Pelawak bukan? Penyanyi, bukan. penyanyi. Penyanyi, Penyanyi, ya. sebagai apa lagi? Entertainer. YouTuber, entertainer, YouTubers. pengusaha. Mendukung nggak pemeran Zaitun? Oh iyalah, iya. Mendukung? Iya. Ah itu. Seorang kuya-kuya saja mendukung. Masa ini dosen-dosen goblok nggak Iya. malah bela kan
ketahuan kapasitasnya. Kapasitas iman, bukan ilmu. Kalau ilmu mungkin mereka. Tapi kapasitas iman, Bang Uya lebih hebat dari mereka. Luar biasa. Iya dong. Kita ngomong apa ada? Siap. Dukung ya? Iya dong. Iya. Jadi mereka-mereka yang bela itu bodoh bin bodoh. Iya. Batu di atas batu. Siap Habib. Saya kasih nasihat satu. Iya. Allah tayyib la yukbal illa tayyib. Iya. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Iya. Paham ya? Siap. Jadi apapun yang Bang Uya dan istri mau lakukan, niatkan karena Allah. Iya. Maksudkan karena Allah. Iya. Apabila diniatkan karena Allah, dimaksudkan karena Allah, tujuan yang baik, melayani masyarakat, mengambil aspirasi masyarakat, menjadi wakil masyarakat yang amanah. Dengan niat baik, tujuan baik, maka Allah pasti berikan yang terbaik. Amin. Sebab kata Allah, ana inda dhanni abdi. Aku bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, ya Allah kasih kebaikan. Iya, betul. Yang penting itu tadi. Jangan pasang niat neko-neko, jangan Iya, pasang niat itu udah jelek. pasti. Pasang niat karena Allah, pasang maksud magosidnya tujuannya Allah, melayani rakyat, melayani masyarakat, amanah sama jabatan yang Allah berikan. Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makmur dunia akhirat. Jaya dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah. Jadi apa nih? Jadi caleg. Di akhirat bakal dapat pangkat lebih tinggi daripada Pada di dunia. DPR tadi. Oke, siap. Iya. Oke, siap Habib. Sehat selalu. Kita boleh sering mampir sini ya? Oh ya dong, wah Iya, siap. main-main. Siap. Kalau Habib ke Jakarta juga kabarin, Bib. Insya Allah, insya Allah. Jarang saya ke Jakarta. Siap. Kalau datang ke Jakarta pada minta foto-foto. Oh gitu ya. Iya. Bang Ajis, thank you juga Bang Ajis. Sama-sama. Ya. Oke, kita tinggal tunggu bagaimana tindakan selanjutnya dari pemerintah dan didukung 1.000.000% buat MUI ya. Oke. Dan saya pamitan bersama Habib dan juga Bang Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan.